Baik, di video berikutnya, yaitu video ini, kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kurikulum Merdeka di PAUD. Minggu lalu kita sudah sampai kepada analisis kebutuhan sekolah ya. Jadi di dalam kurikulum itu, yang pertama kita harus membahas terkait dengan komponen 1, di mana komponen 1 itu adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Ya, yang berisi tentang karakteristik, profil, dan juga ciri khas dari lembaga Bapak Ibu semua. Jadi dalam komponen 1 itu hanya menceritakan tentang bagaimana sih profil lembaga Bapak Ibu semua. Silakan ceritakan di bab 1 atau di komponen 1. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu komponen 2, yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah atau tujuan satuan pendidikan. Di dalam kurikulum KOSP, tentunya setiap lembaga harus mencantumkan kurikulum visi misinya. Nah, jadi dalam visi, misi, dan tujuan itu masuk ke dalam komponen 2. Yaitu yang pertama kita akan bahas visi, kemudian misi, dan juga tujuan. Baik, visi, misi, dan tujuan ini adalah disusun berdasarkan hasil dari pengamatan karakteristik sekolah. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal atau menuliskan tentang profil dan ciri khas lembaga kita, kemudian kita turunkan menjadi sebuah visi, misi, dan tujuan. Oke, untuk yang pertama silakan nanti Bapak Ibu bisa terlebih dahulu menuliskan tentang tujuan pendidikan nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional ini tentunya adalah mengambil dari Standar Nasional Pendidikan ya, yang tahun 2003 itu. Ya, jadi silakan dituliskan bahwa di dalam undang-undang tersebut menuliskan atau menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ini bertujuan untuk mencetak anak atau siswa peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah cita-cita atau tujuan pendidikan nasional menurut Standar Nasional Pendidikan atau Sisdiknas tahun 2003. Oke, kemudian dari tujuan pendidikan tersebut gitu ya, diturunkan menjadi profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dari tujuan pendidikan nasional maka bisa nanti dijabarkan menjadi profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini tentunya sudah memiliki pedoman khusus ya. Ini adalah salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Oke, jadi nanti silakan dituliskan bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi ya, dengan penjabaran elemen masing-masing dimensinya. Yaitu dimensi apa saja? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Oke, setelah menuliskan tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila, langkah berikutnya adalah lembaga harus menuliskan terkait dengan visi satuan pendidikan atau harapan atau mimpi jangka panjang yang ingin ditempuh oleh lembaga PAUD Bapak Ibu semua. Oke, visi tentunya Bapak Ibu sudah memiliki, tapi memang visi itu ya harus disosialisasikan secara berkala kepada seluruh masyarakat gitu ya, kepada orang tua, terlebih kepada pendidik atau di lingkungan sekolah. Ya, kenapa visi ini harus disosialisasikan? Karena agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki paham gitu ya, memiliki satu tujuan, satu cita-cita tinggi, yaitu berdasarkan visi. Ya, agar lembaga ini terarah pada satu visi yang jelas. Oke, ya, biar terarah. Oke, ini adalah salah satu contoh visi dari kurikulum TK Tunas 2 Limpu ini. Yaitu visinya adalah terwujudnya pribadi yang unggul, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Ini adalah contoh visi yang ditetapkan oleh lembaga ini. Ya, silakan
untuk merumuskan visi tentunya berdasarkan dari profil, ya, berdasarkan karakteristik satuan lembaga Bapak Ibu semua. Oke. Visi ini bersifatnya jangka panjang, ya, jadi mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 15 tahun. Oke, tentunya di dalam visi ini dia masih bersifat umum, ya, tidak bersifat spesifik atau tidak bisa di operasionalkan. Oleh karena itu, di dalam visi harus diturunkan menjadi sebuah misi, ya. Jadi misi ini adalah bersifat jangka pendek. Artinya bisa dilakukan, bisa dikerjakan dalam waktu 1 tahun, gitu ya. Nah, di dalam misi ini tentunya harus berkaitan dengan visi, harus nyambung. Oke, contohnya ini, ya. Jadi misi TK ini adalah sebagai representasi dari elemen visi dan elemen profil pelajar Pancasila, ya. Jadi mempresentasikan atau menjelaskan lebih spesifik terkait dengan visi, ya, dituangkan dalam misi. Oke, apa saja misinya berdasarkan visi dan juga elemen profil pelajaran Pancasila, maka disusunlah misi seperti ini, ya. Menciptakan profil pelajar berakhlak mulia, meningkatkan mutu lulusan, ya, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bermoral, kreatif, maju, dan mandiri, membina kemandirian anak, menciptakan dengan sekolah. Ini adalah misi-misi berdasarkan hasil turunan dari visi dan tentunya sebagai penjabaran lebih lanjut untuk profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, kemudian misi ini pun harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, ya, yang dijabarkan dalam program-program kegiatan. Nah, tentunya misi-misi ini yang nanti akan dijawab dengan program atau kegiatan yang ada di sekolah. Oke, berikutnya adalah tujuan. Nah, setelah kita menyusun visi, misi, kemudian kita juga harus menyusun tujuan. Tujuan ini adalah tujuan yang dilaksanakan berdasarkan misi, ya. Jadi turunannya dari misi adalah tujuan. Boleh nanti tujuannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang namanya tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka pendek, gitu ya. Nah, jadi setelah tadi merumuskan misi, silakan tuliskan tujuan jangka panjangnya apa. Misalkan menghasilkan lulusan pembelajaran berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya, gitu ya. Menghasilkan lulusan yang terampil, berpikir kritis, mandiri, dan seterusnya. Memiliki lulusan yang memiliki wawasan lingkungan, dan seterusnya. Ini adalah tujuan jangka panjang. Nah, kemudian dibagi lagi, ada tujuan jangka menengah, ya. Kalau jangka menengah ini bisa dikatakan ya mungkin per semester, mungkin ya. Kalau ini tujuan jangka panjangnya adalah per bisa 1 tahun mungkin, atau 2 tahun, 3 tahun, silakan nanti disesuaikan. Kalau tujuan jangka menengah ini mungkin bisa 1 tahun juga, atau mungkin per semester, ya. Contohnya ini tujuan jangka menengah ini contohnya adalah membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, kecerdasan intelektual, dan seterusnya, ya. Memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan budaya disiplin, beribadah, dan seterusnya, membekali anak untuk berpikir kreatif, kritis, membekali peserta didik dalam penguasaan digital, memfasilitasi anak untuk kepekaan, dan seterusnya. Ini adalah jangka menengah. Nah, berikutnya yaitu ada yang disebut sebagai program prioritas atau tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini adalah tujuan yang bisa dilakukan mungkin dalam 1 semester mungkin, ya. Nah, biasanya tujuan jangka pendek ini harus memunculkan indikator target atau pencapaian, ya, dikuantitatifkan atau muncul angka pencapaian targetnya berapa. Contohnya ini, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% anak, ya. Berarti ini kan semua anak, ya, yang diselenggarakan baik dalam bentuk kegiatan harian ataupun kegiatan proyek. Mendorong seluruh anak 100% untuk ikut dalam kegiatan ibadah. Terus gitu, ya, bakat 100%,
ya 100% profil pelajar Pancasila, kemudian proses belajar yang berpusat pada anak. Ya, ini adalah program prioritas atau tujuan jangka pendek. Silakan nanti boleh dituliskan seperti ini. Ya, jadi bersifatnya itu kalau jangka pendek itu dia lebih kepada per semester, bisa dikatakan seperti itu ya, atau mungkin bisa juga per minggu atau per tema atau per bulan. Ya, silakan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian boleh juga Bapak Ibu silakan menuliskan terkait dengan strateginya seperti apa untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah tuliskan berbagai macam tujuan jangka pendek, panjang, menengah, ya sampai kepada program prioritas. Silakan tuliskan juga bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu ya. Contohnya ini, misalkan strategi-strategi yang akan saya lakukan atau kami lakukan di sekolah ini adalah satu, menyusun tim penjamin mutu atau TPK, melakukan analisis konteks terhadap kondisi lingkungan sekolah, menyusun rencana kurikulum operasional ya dengan disahkan oleh pengawas, pembina, tokoh masyarakat dan seterusnya, melakukan analisis kebutuhan program sekolah dan seterusnya, RKS, kemudian menyusun renstra, melaksanakan kurikulum operasional sekolah dengan evaluasi harian, bulanan, semester sampai setahunan, melaksanakan program perbaikan, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dan seterusnya. Nah, itu silakan boleh dituliskan sebagai strategi untuk mencapainya seperti apa. Oke, itu ya. Nah, itu adalah penjelasan di komponen 2. Di komponen 2 ini adalah komponen yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan. Ya, silakan bisa dibaca lagi panduannya. Barangkali mungkin nanti lebih detail ada di panduan. Ya, kalau ini saya hanya menjelaskan contohnya saja. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Kita nanti dilanjutkan di video berikutnya, yaitu pembahasan komponen 3, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Terima kasih, semangat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.